Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau coba menyelami satu gagasan kuat nih dari bukunya Jordan Peterson, Beyond Order. Oh, yang Beyond Order ya? Iya, spesifiknya kita lihat aturan ketujuh. Sumber kita ya kutipan-kutipan pilihan dari buku itu. Oke. Misinya apa? Kita coba bongkar kenapa sih mengerahkan seluruh kemampuan kita pada setidaknya satu hal itu bisa transformatif banget buat karakter dan potensi diri. Mungkin ada di rumah mikir, masa sih bisa fokus satu hal doang bisa ngubah segalanya? Nah, justru itu poin kuncinya. Yang menarik dari gagasan ini tuh bukan melulu soal, pencapaian targetnya. Bukan soal hasilnya ya. Bukan cuma itu. Tapi lebih dalam lagi, ini soal proses penempaan diri. Jadi waktu Anda benar-benar fokus, tenggelam dalam satu usaha, entah itu nguasain skill, beresin proyek gede, atau kejar tujuan yang menantang gitu. Tarik-tarikan gitulah. Saling bertentangan gitu ya? Iya, Anda mulai jadi lebih nyatu. Jadi pribadi yang lebih utuh, lebih terarah. Kayak gitu. Oke. Coba kita kupas lagi deh. Sumber kita kan nyebut nih, disiplin kayak gini itu menempa karakter. Biar, tangguh gitu ya, ngadepin kesulitan. Contohnya menarik banget, mahasiswa pasca sarjana, S2, S3 gitu. Nah, iya. Mereka kan nggak cuma belajar materi kuliah. Tapi karakter mereka itu katanya berkembang pesat. Jadi lebih terstruktur mikirnya, lebih jelas tujuannya, lebih bisa ngomongin gagasan rumit. Lebih artikulatif ya? Nah, itu dia. Justru karena tuntutan riset sama nulis tesis yang, intens dan fokus banget itu kan. Tepat. Jadi bukan cuma skill nulis atau riset aja yang didapat, tapi ini lebih ke transformasi diri ya? Tepat sekali. Transformasi ini terjadi karena, Anda dipaksa untuk mengorganisir diri Anda sendiri. Dipaksa ya? Keras dong. Iya, dalam arti positif. Tapi penting nih dicatat, ini bukan berarti kita neken atau buang bagian diri yang lain loh. Oh, bukan gitu? Bukan. Sumbernya ngasih analogi bagus, kayak anak-anak lagi belajar main. Gimana tuh? Agresi alami mereka itu kan nggak hilang. Nggak mungkin juga dihilangin. Tapi justru terintegrasi, tersalurkan jadi daya juang, jadi kegigihan, jadi semangat kompetisi yang sehat. Tapi dalam kerangka aturan main. Oke, jadi dikelola gitu ya? Nah, disiplin yang benar itu mengarahkan dan menyatukan, bukan malah mutilasi potensi kita. Ini soal nyelarasin berbagai aspek diri, bahkan yang kelihatannya negatif kayak agresi tadi, ke satu tujuan tertinggi yang kita pilih secara sadar. Wah, ini nih, bagian yang menurut saya pribadi menarik banget. Buku ini kan ngaitin fokus tunggal ini sama pengembangan kepribadian yang matang. Kedewasaan ya? Iya, pribadi yang nggak cuma taat aturan, tapi juga punya semacam kearifan gitu. Tahu kapan aturan itu mungkin perlu dilampaui demi kebaikan yang lebih besar, secara etis tentunya. Nah, itu dia. Menguasai aturan sebelum melanggarnya, tapi dengan alasan yang benar. Iya, sumbernya kan nyinggung tuh tokoh-tokoh entah nyata atau fiksi yang benar-benar nguasain aturan main di bidangnya, baru kemudian dia bisa bikin terobosan atau tindakan berani yang keluar dari norma. Tapi gimana persisnya sih penguasaan satu hal ini bisa ngelahirin kearifan etis kayak gitu? Koneksinya itu ada di pemahaman yang mendalam. Oke. Jadi kalau Anda benar-benar nguasain satu bidang sampai ke akar-akarnya, Anda tuh nggak cuma hafal aturan mainnya, tapi Anda paham logikanya, paham prinsipnya, paham semangat di balik aturan itu. Oh, lebih dari sekedar tahu ya? Jauh. Pemahaman mendalam inilah yang ngasih Anda perspektif, dan bisa dibilang kebijaksanaan buat nilai kapan sebuah aturan mungkin perlu disesuaiin, atau bahkan dilanggar demi tujuan yang lebih tinggi atau prinsip yang lebih fundamental. Jadi bisa lihat gambaran besarnya gitu ya? Nggak cuma detail kecilnya aja. Tepat. Anda jadi bisa lihat hutan, bukan cuma pohon-pohon. Jadi, Anda jadi pribadi yang lebih kompleks, lebih bernuansa, dan lebih bertanggung jawab secara moral. Bukan sekedar jadi robot penurut aturan. Dan kayaknya nih, pilihan tujuan itu sendiri jadi krusial banget ya. Sumber ini kan nyaranin buat membidik setinggi mungkin. Betul. Bukan target biasa aja, tapi sesuatu yang benar-benar bermakna buat kita. Kenapa sih sepenting itu? Karena tujuan yang tinggi itulah yang jadi jangkar makna dalam hidup kita. Sumbernya itu secara eksplisit nyebut tujuan ini sebagai kayak penawar gitu. Penawar? Ya, penawar buat kepahitan dan penderitaan yang nggak bisa dihindari lah dalam hidup ini. Hidup kan berat, banyak tantangannya. Iya juga sih. Tanpa arah yang jelas, tanpa makna yang kuat, gampang banget kita kebawa arus atau malah putus asa. Nah, ngambil tanggung jawab besar, meskipun sulit, mungkin nakutin, itu justru ngasih harga diri yang otentik.
yang beneran gitu. Harga diri ya. Iya, itu jadi kayak benteng pertahanan pas kita lagi ragu atau lagi putus asa. Bahkan sumber ini ngasih isyarat kalau peluang terbesar itu seringkali justru adanya di tempat-tempat di mana orang lain nggak mau atau lalai ngambil tanggung jawab. Wah, dalam juga ya. Jadi, kalau kita rangkum nih dari pembahasan kita hari ini, apa intinya? Intinya gini, dedikasi penuh pada satu tujuan yang katakanlah luhur dan menantang, itu punya kekuatan dahsyat buat mengintegrasikan diri Anda. Menyatukan gitu ya. Iya, ini bukan sulap, tapi ini proses menempa diri yang ngubah Anda dari sekedar, kumpulan potensi acak, jadi pribadi yang fokus, tangguh, utuh, dan bermakna. Anda benar-benar jadi satu kesatuan yang terarah. Jadi lebih solid ya. Persis. Dan ini mungkin membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Oke, pertanyaan apa tuh? Gini, kalau fokus mendalam pada satu hal aja bisa sekuat itu nyatuin dan nempa diri Anda, gimana kira-kira pemilihan satu hal itu, tujuan tertinggi Anda, nggak cuma ngebentuk karakter, tapi juga secara fundamental ngubah cara Anda ngelihat dunia dan berinteraksi sama dunia. Menarik. Tujuan macam apa ya yang kira-kira cukup besar dan cukup bermakna buat bener-bener bisa nyatuin semua kepingan diri Anda yang mungkin terasa beragam atau bahkan bertentangan itu? Itu yang mungkin bisa Anda renungkan.